Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam kesempatan bincang-bincang sore ini. Saya tiba-tiba berpikir untuk penting membahas tentang Pancasila dan agama. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya dalam tanda kutip sedikit sensitif di era hari ini. Orang atau kelompok tertentu sering bertanya tentang ketika Anda dikasih pilihan memilih agama atau memilih Pancasila, Anda memilih apa? Kalau saya pribadi tentu saya memilih agama. Kenapa harus memilih agama? Karena agama itu posisinya sangat universal, sedangkan Pancasila ini parsial. Posisi agama dalam struktur keyakinan atau dalam struktur pengetahuan saya itu dia sifatnya ordinat, sementara Pancasila adalah subordinat. Artinya apa? Bahwa agama punya cakupan yang begitu luas dan kompleks. Agama mengajarkan keadilan, tidak sekedar soal sosial saja, tapi soal keagamaan, keyakinan, ya, ritual, teologis. Kemudian juga agama itu membicarakan dan menyentuh soal toleransi, soal kebersamaan, sangat umum dan sangat komprehensif. Sedangkan Pancasila itu memuat 5 hal, ya, yang walaupun dalam perspektif kita ini adalah komitmen kita bernegara di Indonesia harus menganut Pancasila. Saya yes saja, saya akui bahwa Pancasila perlu kita. Dalam konteks bernegara kita perlu menjadi orang yang Pancasilais. Tapi kalau disuruh memilih, tentu sebagai orang yang beragama akan kita memilih agama sebagai hal prioritas, karena agama melingkupi Pancasila. Nah, satu persatu kalau kita tengok lebih detail, Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial. 5 poin ini sudah sangat menyeluruh, sangat holistik diatur dalam keyakinan beragama. Sebagai orang Islam, misalkan saya, Islam mengajarkan kita tentang hal hablu minallah, hablu minan nas, dan hubungan manusia dengan alam. Itu sebabnya posisi agama sangat tinggi dibanding Pancasila. Kalau kita dudukkan secara bersama-sama, maka agama sebetulnya lebih di atas tingkatannya, levelnya dibanding Pancasila. Nah, kita harus clear dalam tingkatan itu, bahwa hari ini banyak juga kasus-kasus yang kita temui di lapangan. Orang-orang yang mengakunya Pancasila tapi toh bertindak korupsi, toh bertindak merampok hak-hak orang lain, hak-hak rakyat kecil, rakyat yang dimarginalkan oleh kepentingan kekuasaan. Ini yang sangat menjijikkan sebetulnya. Kalau orang yang beragama, orang yang punya ketakwaan, keimanannya tinggi, punya pemahaman agamanya cukup universal atau cukup komprehensif, maka tindak tanduknya sudah pasti Pancasilais. Dia sudah pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, inilah yang sering kali menjadi semacam benang kusut hari ini, sehingga banyak orang memperdebatkan Pancasila atau agama, Pancasila atau agama. Padahal bagi saya tidak perlu sebetulnya negara mengambil alih wacana ini untuk membuat masyarakat berkonflik, beradu pendapat, sehingga memunculkan vonis terhadap kelompok tertentu. Kalau dia memilih agama berarti dia tidak Pancasilais. Dia memilih Pancasila seolah-olah dia yang memilih Pancasila sudah pasti beragama. Padahal tidak seperti itu. Itu menurut saya adalah pemikiran yang keliru, sangat kerdil, sangat terbatas, dan sangat picik sebetulnya. Mari kita tumbuhkan pemikiran yang benar-benar original, yang tidak tendensius, tidak politis seperti itu. Sehingga orang menjadi mengerti nantinya, oh, agama mengajarkan kebaikan, Pancasila juga iya. Artinya kalau orang beragama sudah pasti dia tidak akan mengkerdilkan Pancasila juga. Tidak seperti itu. Jadi pemikiran dikotomis atau pemikiran hitam putih seperti ini harus diabaikan atau harus kita geser ke belakang. Kita tidak perlu menjadi penganut pemikiran yang seperti itu, tapi berpikir maju, berpikir rasional,
dalam bernegara, berpikir kritis itu penting ya, kawan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu pengantar dari diskusi santai. Kita menjadikan ini sebagai ruang untuk memantik kesadaran kritis kita agar tidak terjebak dalam ruang-ruang berwacana yang sempit dan politis. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say what's up, America? I think you should know me, right?